warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Khalisa Lukna dari kelas 92, ingin menyampaikan seutas kata untuk guru-guru di SMP YPS Prabu Muli. Pahlawan bukanlah orang yang harus selalu mengangkat pedang dan senjata untuk mengorbankan semua darahnya atas perjuangannya, melainkan orang yang mengorbankan semua tenaga, waktu, dan ilmu juga merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita hormati. Happy Teachers Day! Seorang guru yang baik dapat menginspirasi harapan, menyalakan imajinasi, dan menanamkan cinta belajar. Selamat Hari Guru tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Oktavi dari SMP YPS Prabu Muli ingin mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional untuk seluruh guru di Indonesia yang ke-75. Terima kasih telah mendidik dan mengajarkan kami selama ini, dan sukses terus, sehat terus untuk guru seluruh Indonesia. Saya Noval Abian, kelas 83, mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2020. Tetap semangat dan teruslah mendidik anak bangsa demi menciptakan generasi penerus yang mampu mewujudkan masa depan yang lebih baik. Bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mustika, saya dari kelas 84. Saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional 2020. Harapan saya, semoga seluruh guru di Indonesia dapat melahirkan generasi cerdas dan berjiwa negarawan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rizky Ananda Putra Ramadhani dari kelas 91, mengucapkan Selamat Hari Guru untuk semua guru yang mulia. Jasa kalian akan selalu kami kenang, tetap menjadi pelita untuk anak bangsa. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga semua guru bisa tetap sabar dalam mendidik anak murid menjadi lebih baik lagi, baik dalam segi ilmu maupun dalam segi perilaku. Terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita Upacara peringatan Hari Guru Nasional ke-27 dan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia ke-75, Rabu 25 November 2020 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Mana? Bina upacara. Hormat!
Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiring lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap. Gerak. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Kanan. Jalan di tempat. Gerak. Kokoh formasi. Jalan. Henti. Gerak. Bendera siap. Gerak. Bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Berhenti. Jalan. Kanan. Jalan. Kiri. Jalan. Ya, benar. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Pembeli Pencipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para arwah pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita menginginkan cipta dengan menundukkan kepala menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dilanjutkan pembacaan sejarah singkat PGR. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah singkat Persatuan Guru Republik Indonesia atau bisa disebut dengan PGRI. PGRI lahir 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGRI tahun 1932. Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru bangsa Indonesia. Organisasi perjuangan guru Hari Guru Pribumi pada zaman Belanda berdiri tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri daripada guru, guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat yang kedua. Sejalan dengan keadaan itu, maka di samping PGHB, berkembang pula organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan, dan lainnya. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak posisi dan dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda satu persatu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar, berpuncak pada kesadaran dan cita-cita kesadaran. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka pada tahun 1932. Nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat tidak didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman penduduk Jepang, segala organisasi dilarang. Sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru didasarkan atas perbedaan tamatan lingkungan, pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku.
sepakat akan dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiun yang aktif berjuang, dan pegawai pendidik Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Indonesia PGRI didirikan. Dengan semangat merdeka yang bertalu-talu, di tangan bau membisu pengeboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, mempertinggi tingkat pendidikan yang pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, membela hak dan nasib guru, umumnya guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itulah semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia. Jiwa pengabdian dan tekad perjuangan seorang guru, semangat persatuan dan kesatuan PGRI dimiliki secara otomatis dipupuk oleh mempertahankan pengisi kemerdekaan negara Persatuan Indonesia. Dalam rona dinamika politik yang sangat dinamis, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI tetap setia dalam pengabdian sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, organisasi ketenagakerjaan yang bersifat unitaristik, independen dan tidak berpolitik praktis. Untuk itulah, sebagai penghormatan kepada guru, Pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan hari lahir PGRI tahun 25 November sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati setiap tahun. Semoga PGRI, guru dan bangsa Indonesia tetap jaya dan mempunyai wadah di negara Republik Indonesia. Jakarta, 25 November 2020. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Semangat untuk guru Indonesia. Pembacaan Ikrar Guru Indonesia diikuti oleh seluruh Dewan Guru. Kepada seluruh Dewan Guru, silakan mengambil posisi. Ikrar Guru Indonesia. Ikrar Guru Indonesia. 1. Kami Guru Indonesia. Kami Guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa. Yang beriman. Dan bertakwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami Guru Indonesia. Adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 45. 3. Kami Guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami Guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi Perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa
yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Bapak Ibu guru silakan mengambil posisi masing-masing. Pembacaan sambutan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang akan dibacakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sambutan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI pada upacara Hari Ulang Tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, anggota Forkompimda, Dewan Pendidikan, para undangan, para siswa, segenap pengurus dan anggota PGRI di seluruh tanah air yang berbahagia. Marilah kita menundukkan hati sejenak, memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Meski masih dalam suasana penuh keprihatinan di tengah wadah COVID-19, kita semua para guru, pendidik dan tenaga pendidikan di seluruh tanah air kembali merayakan peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2020 dengan hikmat dan memenuhi protokol kesehatan. Semoga perlindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu tercurah kepada kita semua, bangsa dan negara Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, COVID-19 memaksa manusia untuk melakukan adaptasi dalam keseluruhan aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran yang semula dilakukan penuh kehangatan di kelas demi keselamatan siswa, guru, dan orang tua harus dilakukan belajar dari rumah secara online atau daring maupun offline atau luring. Saya menaruh hormat atas semangat dan dedikasi guru, pendidik, dan tenaga kependidikan yang meski dengan segala keterbatasan tak surut dalam pengabdian mendidik para siswa dan mahasiswa di tengah pandemi ini. Kita dapat menarik hikmah di balik pandemi COVID-19, yakni mempercepat akselerasi penguasaan teknologi di kalangan guru dan siswa, menguatkan kerjasama antara guru dan orang tua, sekaligus memastikan bahwa peran guru tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Pasca pandemi berakhir, pembelajaran jarak jauh atau panduan pembelajaran daring dan luring akan menjadi suatu bentuk kenormalan baru. PGRI meminta agar di seluruh wilayah Indonesia dapat dijangkau oleh infrastruktur dasar listrik dan jaringan internet di sekolah-sekolah, sehingga tidak ada anak Indonesia dan para guru yang tertinggal dalam pembelajaran dan mengakses ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para orang tua, karena di masa pandemi ini orang tua sangat penting mendampingi anak belajar, sekaligus menjadi ruang untuk memperkokoh kualitas kasih sayang antara anggota keluarga. Pada hari ini, tanggal 25 November 1945,
kita mengenang kembali semangat dan niat mulia para guru di tanah air. Ketika puluhan organisasi guru yang berbeda paham dan golongan sepakat melebur menjadi satu sehingga lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dengan dijiwai semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PGRI hadir sebagai wadah perjuangan guru, pendidik dan tenaga kependidikan memperjuangkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan, serta berhikmat memajukan pendidikan nasional. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menghargai perjuangan para guru, pendidik formal atau non-formal, dan tenaga pendidikan dengan menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, jati diri PGRI sebagai organisasi profesi yang independen, unitaristik, dan non-partisan senantiasa dijaga dan melekat di dada pengurus pejuang, aktivis dan para guru. Sebagai rumah besar perjuangan guru, pendidik dan tenaga kependidikan PGRI terus bergerak, mengabdi dan memperbaharui diri agar senantiasa adaptif dan responsif terhadap perubahan. Bapak, Ibu, para guru dan hadirin yang berbahagia, pada perayaan peringatan ke-75 tahun PGRI terus berjuang memajukan pendidikan dan sebagai wadah perjuangan para guru, pendidik dan tenaga kependidikan. Maka tema peringatan HUT ke-75 PGRI dan HGM adalah dari PGRI untuk Indonesia, kreativitas dan dedikasi guru menuju Indonesia maju. Betapa penting peran guru sebagai manusia, pengubah yang berkarakter, kreatif, inovatif, dan berdedikasi. Guru yang berkarakter demikian akan memancarkan fajar penerang di sekelilingnya yang ditumbuhkan melalui proses pendidikan yang mengembangkan budi pekerti sehingga mendorong siswa mengembangkan potensinya dan menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Pada peringatan ini, beragam inovasi kami hadirkan untuk Indonesia, antara lain Olimpiade Virtual Guru Limpik, peluncuran TV, streaming tunas TV, aplikasi bantu guru, inovasi pembelajaran dalam PGRI, Smart Learning and Character Center, atau web, webinar, and virtual workshop, dan beragam inovasi dari PGRI sebagai daerah yang kami persembahkan sebagai tekad kami untuk menolak menyerah karena COVID-19, menolak menyerah kepada berbagai keterbatasan yang dihadapi para pekerja. Hadirin yang berbahagia, pada bagian akhir dari sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh jajaran Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kemenpan, RP, BKN, Kementerian dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota responsif terhadap perjuangan PGRI, khususnya di masa pandemi, antara lain dengan 1. Terbitnya Perpres Nomor 98 tentang gaji dan tunjangan P3K. 2. Pemberian kuota kepada guru, dosen, siswa dan mahasiswa untuk kelancaran PJJ. 3. Relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran guru honor dan pembelajaran daring. 4. Pembatalan ujian nasional. 5. Dikeluarkannya klaster pendidikan dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya kami sangat mengharapkan agar para guru honor kategori maupun non-kategori khususnya yang berusia di atas 35 tahun diberikan kesempatan menjadi ASN melalui jalur ASN, P3K dan maupun jalur CPNS. Apresiasi disampaikan pula kepada pemerintah daerah yang merespon perjuangan di PGRI di berbagai daerah dengan memberikan perhatian pada peningkatan kesejahteraan guru honor di daerah masing-masing. Juga memberikan kesempatan setara kepada semua guru tanpa membedakan status mereka untuk beroleh kesempatan meningkatkan kapasitas profesi. Dengan adanya pembagian kewenangan guru di tingkat provinsi dan kabupaten kota, saya menitipkan kepada Bapak Ibu Kepala Daerah untuk memberikan perhatian kepada guru-guru di daerahnya tanpa harus terpaku pada tingkatan mana guru mengajar. Bapak Ibu para guru anggota PGRI yang saya banggakan, masih banyak pekerjaan rumah yang akan
terus diperjuangkan PGRI. Kami mohon kawan-kawan melayani anggota dengan sesungguh-sungguh, menjaga integritas, menjadi teladan dalam menanamkan pendidikan karakter. Kita berbagi tugas, kualitas pembelajaran adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dipegang teguh para guru. Memperjuangkan aspirasi adalah komitmen pengurus. Kami mohon agar para pengurus PGRI di berbagai tingkatan mulai dari pengurus besar hingga ranting terus bekerja keras mengawal perjuangan dan aspirasi anggota. Jadikan PGRI sebagai rumah belajar dan rumah yang nyaman bagi semua anggota. PGRI adalah mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan dengan arif dan bijaksana agar tercapai sinergi yang optimal untuk mencapai pendidikan nasional bermutu untuk Indonesia maju. Bapak Ibu para guru anggota PGRI yang saya banggakan, puncak perayaan HUT 75 PGRI dan HGN tahun 2020 akan dilaksanakan secara virtual dan disiarkan secara live streaming di Tunas TV, jejaring medsos YouTube PBPGRI dan aplikasi layanan Zoom pada tanggal 28 November 2020. Menurut rencana Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo akan menyampaikan amanatnya kepada guru. Sampai jumpa di puncak perayaan HUT PGRI dan HGN 2020 sebagai persembahan PGRI untuk Indonesia. Akhirnya, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2020 kepada para guru di seluruh tanah air. Semoga pengabdian kita menjadi lentera bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan, serta sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mari kita tutup dengan salam perjuangan. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Siapa kita? Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hom Santi Santi Om. Jakarta 25 November 2020. Ketua Umum Profesor Dr. Unifa Rosidi MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat diistirahat cepat. Gerak. Bapak Ibu guru beserta anak-anak, Bapak akan membacakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hari Guru Nasional yang kalau Bapak preview kemarin ada 34. Insya Allah Bapak dan Ibu guru beserta anak-anak walaupun agak capek ya berdiri, mudah-mudahan Bapak akan membacakan tidak kurang dari 3 menit. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Adapun tema Hari Guru Nasional tahun 2020 yaitu bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Itu tema pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak tidak akan membacakan salam yang lain karena ini mayoritas Islam. Kalaupun ada Buddha, Hindu, Kristen, ya, kami bukan tidak menghargai dan tidak menghormati, tapi di sini untuk menyingkat waktu. Kelihatannya anak selama pandemi ini dengkulnya itu gemetar kelihatannya ya. Ya, termasuk guru ya. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup dan UNESCO mencatat lebih dari 90%
di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi dunia ini terganggu pendidikannya. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri kita dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penularannya. Sebagai manusia biasa, situasi ini kadang-kala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. Namun kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan berkelanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai walaupun dengan segala keterbatasannya. Ya, yang ingin pingsan atau yang ngoyo silakan untuk istirahat ke belakang ya. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak memangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu, bergotong royong, mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Para orang tua begitu aktif terlibat, mendampingi anaknya saat belajar dari rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu, memberikan motivasi, menemani belajar, bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya. Jutaan guru Indonesia, serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring, guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi yang terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi. Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah, dan gotong royong adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama dan untuk menumbuh mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dan menghasilkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang luar biasa dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran dari Bapak Ibu guru semua. Pembelajaran tetap terus berjalan meski dalam keterbatasan. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi, kesungguhan Bapak dan Ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak Indonesia tidak terhenti. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring, ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar mengajar di rumah. Ada yang mencari sinyal di seberang sungai dan sebagainya. Semuanya menjadi bukti bahwa kita semua adalah waris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi dan berkolaborasi. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, mengembangkan pendidikan, meningkatkan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai kebijakan dan program yang kami buat dalam masa pandemi ini: 1. Bantuan kuota data internet. 2. Fleksibilitas penggunaan dana BOS. 3. Pengalokasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan swasta yang paling terdampak pandemi COVID-19. 4.
bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS. 5. Kurikulum darurat. 6. Program guru belajar. 7. Laman guru berbagi. 8. Program belajar dari rumah TVRI. 9. Seri webinar masa pandemi dan sebagainya. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan, guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Berbagai upaya kami tempuh untuk mencapai menempatkan guru pada posisi itu. Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN PPPK dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami mohon doa Bapak dan Ibu guru semuanya agar langkah kami memperjuangkan hak para pelajar, para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak dan Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi pelukis masa depan peradaban Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020. Teruslah bangkit, semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Pemberian cenderamata dari Yayasan Sekolah Prabu Muli yang diwakili oleh Yang Terhormat Bapak Nurman Taufik kepada SMP YPS Prabu Muli yang diwakili oleh Ibu Kepala SMP YPS Prabu Muli kepada Ibu Kepala, mohon mengambil posisi. Menyanyikan lagu Mars PGRI dan Himne Guru.
apa-apa, gelap, tak bisa apa-apa, tak bisa kemana-mana. Tapi kini dunia kami penuh warna, dengan goresan garis-garis, juga kata yang dulu hanya jadi mimpi. Kini mulai terlihat bukan lagi mimpi, itu karena kau yang mengajarkan tentang mana warna yang indah, tentang garis yang harus dilukis, juga tentang kata yang harus dibaca. Dengan pendidikanlah kita bisa memperbaiki bangsa. Dengan pendidikanlah nanti kita bisa diubah. Apa yang tak mungkin kau jadikan mungkin. Hanya ucapan terakhir dari mulutku. Terima kasih guruku. Di hari pendidikan nasional ini, gembirakanlah selalu jiwamu, wahai pejuang pendidikan Indonesia. Setiap kata yang terlontar dari mulut guru adalah sebuah pelajaran. Setiap gerak sikap yang dilakukan oleh seorang guru adalah sebuah didikan. Semua perkara yang dilakukan oleh semua guru adalah sebuah ketegasan. Maka dari itu, hormatilah gurumu. Datuk Sri Panglima Dr. Muhammad Saleh. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Ki Hajar Dewantara. Pembacaan doa diperuntukkan untuk seluruh guru Indonesia. Mohon maaf sebelumnya, doa kami bikin secara Islami. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahim, pada hari ini kami memperingati hari ulang tahun PGRI yang ke-75 dan Hari Guru Nasional. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah selalu kepada kami dan seluruh guru yang sedang berjuang kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa mencerdaskan anak bangsa ya Allah. Jauhkanlah segala macam penyakit dari kami ya Allah, dan jauhkanlah segala macam mara bahaya dan virus corona dari kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, hanya padamulah kami menyembah dan hanya padamulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami menuju jalan yang benar ya Allah, jalan yang kau ridhai dan jalan yang kau rahmati ya Allah. Tumbuhkanlah hati ikhlas dalam diri kami untuk senantiasa mendidik dan mengajari siswa-siswi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami yang telah mendahului kami ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara
kepada pembina upacara. Kembali ke tempat dan bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.